Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priliani Molina Hardian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Peran Pesantren Modern dalam Membentuk Generasi Maju. Presentasi ini membahas bagaimana pesantren modern berperan dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi perkembangan zaman pada saat ini. Baik, adapun latar belakang, pesantren perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai Islam. Pesantren modern menggabungkan pendidikan agama, ilmu umum, dan teknologi untuk membentuk generasi religius, cerdas, dan siap menghadapi tantangan zaman modern ini. Maksudnya, perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Generasi muda membutuhkan pendidikan yang bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membantu akhlak yang mulia. Karena itu, pesantren hadir sebagai lembaga yang mampu menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan umum. Adapun rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan pesantren modern? Bagaimana peran pesantren modern dalam membentuk generasi maju, dan nilai-nilai apa saja yang diterapkan dalam pesantren modern. Maksudnya, rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana peran pesantren modern dalam mempersiapkan generasi yang maju, bergerak, berkarakter, dan berakhlak mulia. Baik, di sini kita lanjut. Apa pengertian pesantren modern? Pesantren modern adalah lembaga pendidikan Islam yang menggabungkan sistem pesantren tradisional dengan kurikulum sekolah formal dan pendekatan pendidikan modern. Di sini saya akan menjelaskan. Maksudnya, pesantren modern adalah lembaga pendidikan Islam yang menggabungkan antara sistem pendidikan pesantren tradisional dengan pendidikan umum yang lebih maju. Di pesantren modern ini, santri tidak hanya belajar ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan akhlak, tetapi juga mempelajari pelajaran umum seperti sains, matematika, bahasa, dan teknologi informasi, dan lain sebagainya. Kurikulum di pesantren modern disusun secara terpadu dan seimbang. Tujuannya agar santri memiliki keimanan yang kuat sekaligus pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di zaman sekarang ini. Selain itu, pesantren modern juga menekankan pembentukan karakter melalui pembiasaan disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian. Dengan demikian, pesantren modern diharapkan mampu mencetak generasi yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan ini. Jadi, yang dimaksud sekolah formal adalah sekolah yang mengikuti kurikulum resmi dari pemerintah dan memberikan ijazah seperti SD, SMP, SMA, atau madrasah. Di pesantren modern, santri tidak hanya belajar agama, tetapi juga mengikuti pendidikan sekolah formal, sehingga mereka tetap bisa mendapatkan ijazah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Baik, saya lanjut pada pembahasan kali ini. Ciri khas pesantren modern. Yang pertama, penguasaan bahasa asing. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang terstruktur. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Di sini saya akan membahas yang pertama, penguasaan bahasa asing. Pesantren modern biasanya menerapkan percakapan sehari-hari berbahasa Arab dan Inggris, kegiatan debat asing, dan adanya peraturan wajib berbicara Arab atau Inggris pada hari tertentu. Pada pembahasan kali ini, pesantren modern, penguasaan bahasa asing menjadi program utama. Bahasa yang paling sering ditekankan adalah bahasa Arab. Kedua, bahasa Inggris. Bahasa Arab untuk memahami Al-Quran hadis dan kitab-kitab yang berkaitan dengan pesantren. Bahasa Inggris untuk komunikasi internasional dan akses ilmu pengetahuan modern. Jadi di sini santri tidak hanya belajar teori, tetapi juga dibiasakan memakainya sehari-hari.
Biasanya ada program Hari Wajib Bahasa. Setiap hari hanya boleh pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Latihan pidato atau disebut dengan muhadoroh dalam bahasa Arab atau Inggris. Debat atau diskusi kelompok. Kelas storytelling percakapan bahasa Inggris. Maknanya, santri tidak hanya paham agama, tetapi juga bisa berkomunikasi dengan dunia luar dan membaca sumber ilmu global. Maksud di sini ilmu global, ilmu yang mendunia. Contoh, di sebuah pesantren modern, setiap hari Senin adalah hari bahasa Arab. Santri yang berbicara bahasa Indonesia akan dikenai hukuman ringan seperti menghafal kosakata baru. Akhirnya, santri terbiasa berbicara. Dengan percakapan sehari-hari, contoh, Kaifa haluki? Apa kabar? Where are you going? Kamu mau kemana? Seperti itu contohnya. Ini melatih keberanian dan kemampuan berkomunikasi. Jadi, pesantren modern menekankan penguasaan bahasa asing, terutama Arab dan Inggris. Santri dibiasakan menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari melalui latihan speaking, pidato, dan program hari bahasa. Dengan demikian, santri siap berkomunikasi secara global dan mampu mempelajari ilmu dari berbagai sumber. Dan pembahasan yang kedua, sistem pendidikan formal yang terstruktur. Sistem pendidikan formal yang terstruktur, pesantren modern menggabungkan pendidikan pesantren dengan sekolah formal yang diakui pemerintah. Artinya, ada jadwal pelajaran kelas yang jelas, ada kurikulum resmi, ada ulangan, ujian, dan rapot. Dan lulusan mendapatkan ijazah resmi seperti MA, SMA, atau SMK. Jadi selain belajar agama, santri juga mempelajari matematika, IPA, atau sains, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kewarganegaraan, teknologi, dan lain sebagainya. Tujuannya supaya santri tetap bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau masuk ke dunia kerja. Contoh, di pesantren, santri bangun pagi untuk sholat subuh dan mengaji. Setelah itu, mereka masuk kelas formal seperti sekolah biasa, duduk di ruang kelas, mendengar guru, dan mencatat pelajaran. Sore harinya, baru kembali mengaji dan mengikuti kegiatan pesantren. Jadi, maksud dari ciri kedua pesantren modern adalah adanya sistem pendidikan formal yang terstruktur. Pesantren menyelenggarakan sekolah resmi dengan pendidikan formal yang terstruktur, kurikulum pemerintah, dan memberikan ijazah. Dengan sistem ini, santri memperoleh ilmu agama sekaligus pendidikan umum yang diakui secara nasional. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Pesantren modern menerapkan teknologi dalam proses belajar, misalnya penggunaan LCD, laptop, dan smart TV, laboratorium komputer, dan lain sebagainya. Jadi di sini pesantren modern menyadari bahwa santri harus siap menghadapi dunia digital. Karena itu, proses belajar tidak hanya bergantung pada buku saja, tetapi mereka memanfaatkan komputer dan laptop, internet sebagai sumber belajar, proyektor dan multimedia, aplikasi pembelajaran, pelatihan komputer, dan desain. Guru sering menggunakan presentasi, video, atau platform e-learning untuk menjelaskan materi. Fungsinya membuat pembelajaran lebih menarik, efisien, dan sesuai dalam perkembangan zaman di era ini. Contohnya, ketika kita belajar tentang sains, guru menampilkan video eksperimen melalui proyektor, dan santri juga diminta mencari materi tambahan melalui internet, lalu mempresentasikan kembali di kelas. Ini melatih berpikir kritis, logis, kreatif, dan tidak gagap dalam menggunakan teknologi. Jadi maksud ciri ketiga pesantren modern adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ini. Santri diajak belajar menggunakan komputer, internet, dan media digital. Hal ini membuat proses belajar lebih efektif, sekaligus menyiapkan santri menghadapi di era teknologi ini. Jadi,
Dalam ciri khas pesantren modern dalam ketiga ini meliputi pertama penguasaan bahasa asing, kedua sistem pendidikan formal yang terstruktur, dan yang ketiga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Semuanya itu bertujuan membentuk generasi yang berakhlak cerdas dan siap menghadapi perkembangan zaman di era ini. Baik, saya akan lanjutkan ke pembahasan peran pesantren modern dalam membentuk generasi maju. Maksudnya di sini, pesantren modern memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berakhlak, berilmu, dan mandiri, serta siap menghadapi teknologi dan tantangan zaman di era ini. Dan adapun peran utamanya adalah membentuk akhlak dan karakter, mencetak generasi berakhlak mulia dengan melalui pembiasaan ibadah, adab terhadap guru, kedisiplinan dalam berbicara dan bersikap. Pesantren modern melatih santri agar memiliki perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pesantren mendidik santri agar disiplin waktu, sopan santun, hormat terhadap guru dan orang tua, menjauhi kenakalan remaja, bertanggung jawab atas perbuatannya. Santri hidup di lingkungan yang penuh contoh baik atau teladan, sehingga kebiasaan baik terbentuk secara alami. Contohnya, santri harus bangun pagi, sholat berjamaah, mengaji, dan menaati aturan asrama. Kebiasaan ini melatih kemandirian dan kedisiplinan sejak dini. Peran pertama pesantren modern adalah membentuk akhlak dan karakter melalui pembiasaan disiplin, ibadah, dan adab. Jadi di sini pesantren benar-benar melatih santri agar memiliki kepribadian yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia, meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan. Santri belajar ilmu agama, pelajaran umum, ilmu teknologi. Kombinasi ini membuat santri paham agama, cerdas secara intelektual, mampu berpikir kritis dan logis. Contohnya, santri tidak hanya menghafal materi, tetapi juga berdiskusi, presentasi, dan memecahkan masalah. Dan dalam peran ini, meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan. Pesantren modern memberikan pendidikan agama sekaligus pendidikan umum, sehingga santri mampu berpikir luas, kritis, dan siap bersaing. Baik, kita lanjut ke pembahasan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Di sini saya akan menjelaskan, pesantren modern tidak hanya berfokus pada ilmu agama seperti fikih, akidah, tafsir, dan hadis, tetapi juga menggabungkannya dengan ilmu umum seperti sains, matematika, teknologi, komunikasi, ekonomi, dan bahasa asing. Maksud di sini, peran penting pesantren modern adalah menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang dimaksud sumber daya manusia berkualitas tersebut bukan hanya pintar, tetapi juga memiliki akhlak, disiplin, tanggung jawab, dan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Contoh kecilnya seperti tidak terlambat ke musola, tidak terlambat ke sekolah, tepat waktu, dan berakhlak sopan terhadap guru, patuh terhadap ke yang lebih tua, dan bisa menghargai ke yang lebih muda. Di pesantren modern, santri mendapatkan pendidikan agama sekaligus pendidikan umum, dilatih berpikir kritis, dibiasakan hidup disiplin, serta dikenalkan dengan teknologi. Dan dengan cara melalui ini, pesantren modern mampu melahirkan generasi yang siap bekerja, siap memimpin, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Jadi di sini pesantren sekarang tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja. Selain membentuk santri yang taat beribadah dan berakhlak, pesantren juga membekali mereka dengan ilmu umum. Misalnya sains, memahami alam dan teknologi, mempelajari dunia alam, matematika,
melatih logika, pemikiran yang kritis, dan pemecahan masalah. Teknologi dan komunikasi siap menghadapi di era digital. Ekonomi, mengelola usaha dan keuangan, bahasa asing, Arab dan Inggris, dan lain sebagainya, membuka peluang globalisasi. Artinya, membuka ruang belajar dalam teknologi yang mendunia. Jadi, pesantren berperan mencetak santri yang paham agama dengan kuat, memiliki pengetahuan modern, siap bersaing di dunia kerja dan masyarakat, tetap berkarakter baik dan berakhlak mulia. Baik, di sini saya akan lanjut. Saya akan menjelaskan mengembangkan kemandirian tanggung jawab. Santri terbiasa hidup di asrama, mengatur jadwal ibadah, belajar tepat waktu, dan kegiatan harian. Hal ini membentuk karakter mandiri, disiplin, dan dewasa. Baik, mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab maksudnya adalah membiasakan seseorang untuk mampu mengurus dirinya sendiri, sekaligus siap menerima tugas dan melaksanakannya dengan disiplin atau selalu tepat waktu. Pertama, kemandirian. Kemandirian berarti santri belajar tidak selalu bergantung pada orang lain. Di pesantren, ini dilatih lewat kebiasaan, seperti mengatur jadwal belajar sendiri, mencuci dan merapikan keperluan pribadi, mengelola uang saku, atau disebut dengan hemat tidak boros, dan mengambil keputusan dengan bijak. Tujuannya supaya santri itu lebih dewasa, percaya diri, dan siap hidup di masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab berarti berani memegang amanah dan menyelesaikan tugas dengan baik. Contohnya, mematuhi aturan pesantren, menjaga kebersihan kamar dan lingkungan, melaksanakan ibadah tepat waktu, ke sekolah tepat waktu, dan menjalankan tugas-tugas piket di kelas atau maupun di kamar. Hasilnya, santri menjadi orang yang dapat dipercaya, disiplin, dan tidak mudah lari dari masalah. Jadi, mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab berarti membentuk karakter santri. Santri tidak hanya pintar, tetapi juga mandiri, disiplin, jujur, dan siap menghadapi kehidupan di era zaman ini. Baik, di sini saya lanjut ke pembahasan nilai-nilai pesantren modern. Nilai-nilai ini adalah prinsip dasar yang ditanamkan kepada santri, sehingga mereka tidak hanya cerdas saja, tetapi juga berkarakter yang kuat. Nilai-nilai pesantren modern menanamkan ketaatan kepada Allah melalui ibadah, akhlak, dan adab. Santri belajar bahwa ilmu apapun harus digunakan untuk kebaikan. Contohnya, sholat berjamaah tepat waktu, membaca Al-Quran dan memahami maknanya, bersikap sopan kepada guru, orang tua, dan teman sekitar. Tujuannya membentuk pribadi yang beriman, berakhlak, dan tidak sombong, rendah hati. Di pesantren, waktu diatur rapi, mulai dari belajar, ibadah, hingga kegiatan harian. Santri dilatih untuk taat aturan dan menghargai waktu. Contoh, bangun pagi tepat waktu, sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Mengikuti jadwal belajar dan kegiatan, tidak menunda-nunda pekerjaan. Hasilnya, santri menjadi teratur dan siap menghadapi tantangan hidup dan mulai terbiasa. Nilai toleransi dan kebersamaan. Santri tinggal dan belajar bersama teman dari berbagai daerah dan latar belakang. Mereka belajar saling menghargai, bekerja sama, dan menghindari konflik antar teman. Contoh, saling membantu saat piket, berdiskusi tanpa menghina, menghormati perbedaan pendapat, dan bisa menghargai. Ini membentuk generasi yang ramah, terbuka, dan siap hidup di masyarakat ini.
Nilai cinta ilmu, seperti pesantren modern, menanamkan bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Santri didorong untuk terus belajar, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Contoh kecilnya, rajin membaca buku, berdiskusi antar teman, mengikuti lomba atau kegiatan akademik, seperti debat bahasa Arab, debat bahasa Inggris, dan lomba-lomba lain sebagainya. Dalam ini, santri tumbuh menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dalam kepemimpinan, santri diberi kesempatan menjadi ketua kelas, pengurus asrama, atau panitia kegiatan. Melalui itu, mereka belajar memimpin dengan adil dan bertanggung jawab. Contoh kecilnya, memimpin organisasi santri, mengatur kegiatan pesantren, mengambil keputusan bersama dengan cara diskusi. Nilai ini membentuk calon pemimpin yang jujur, tegas, dan amanah. Dan santri dibiasakan mengurus kebutuhan sendiri dan tidak selalu bergantung pada orang lain. Contoh kecilnya, mengatur keuangan sendiri, mencuci pakaian, melipat pakaian, menyelesaikan masalah secara dewasa, membentuk pribadi yang siap hidup mandiri. Jadi, nilai-nilai pesantren modern tidak hanya menekankan ilmu agama, tetapi juga karakter, seperti agama, religius, disiplin, toleran, cinta ilmu, kepemimpinan, dan kemandirian. Semua nilai itu membentuk generasi yang berakhlak, cerdas, dan siap membangun masa depan. Dan saya akan membahas pendidikan karakter akhlak dan adab, dan nilai kemandirian dan tanggung jawab. Pendidikan karakter akhlak dan adab. Pesantren modern tetap menjadikan akhlak sebagai dasar utama dalam kehidupan santri, sopan kepada guru, disiplin, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Jadi di sini, pesantren modern menempatkan akhlak dan adab sebagai dasar utama pendidikan. Santri tidak hanya diajarkan pengetahuan saja, tapi juga bagaimana bersikap yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Di pesantren, santri dibimbing untuk menghormati guru dan orang tua, berbicara sopan, tidak kasar, menjaga kejujuran dan amanah, tidak berbohong, menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti membicarakan seseorang yang tidak baik. Itu termasuk perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah, kajian akhlak, pembiasaan salam, senyum, serta gotong royong menjadi bagian dari latihan sehari-hari. Dengan cara ini, pesantren modern berperan membentuk generasi yang berakhlak mulia, rendah hati, dan bertanggung jawab dalam pergaulan. Dan saya akan membahas nilai kemandirian dan tanggung jawab. Kemandirian adalah nilai penting yang diajarkan di pesantren. Jadi, santri dididik untuk tidak bergantung pada orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Dari di sini, pesantren modern juga menanamkan kemandirian dan tanggung jawab sejak dini. Santri dilatih untuk tidak selalu bergantung pada orang tua atau guru. Dalam kehidupan asrama, santri belajar mengatur jadwal belajar dan istirahat sendiri, merapikan kamar, mencuci pakaian, dan menjaga kebersihan setiap hari. Menyelesaikan tugas atau amanah sesuai aturan. Menyelesaikan tugas tepat waktu, dan menyelesaikan amanah sesuai dengan aturannya. Tidak berbohong. Selain itu, santri juga diberi peran dalam organisasi pesantren. Contohnya, piket kebersihan atau kegiatan keagamaan. Dari sini, mereka belajar memegang amanah dan disiplin. Hasil akhirnya, pesantren modern membentuk lulusan yang mandiri, tangguh, dapat dipercaya, dan siap menghadapi tantangan hidup di zaman era modern ini. Baik,
Jadi, kesimpulan dalam makalah ini, pesantren modern memiliki peran besar dalam membentuk generasi maju yang berakhlak, cerdas, modern, dan siap bersaing di era digital ini dengan menggabungkan ilmu agama dan umum, penguasaan teknologi, pembiasaan kedisiplinan, serta pembentukan karakter. Pesantren modern mampu menjadi solusi pendidikan terbaik untuk menghadapi tantangan zaman ini. Jadi, pesantren modern memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi maju melalui sistem pendidikan yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Pesantren tidak hanya mencetak santri yang cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Nilai-nilai seperti akhlak, adab, disiplin, kemandirian, tanggung jawab, dan kepemimpinan ditanamkan melalui kegiatan sehari-hari di pesantren. Dengan pembiasan itu, santri belajar hidup teratur, menghargai waktu, serta mampu bekerja sama dan menghormati perbedaan. Selain itu, penguasaan bahasa asing, pemanfaatan teknologi, dan pembelajaran yang terstruktur membantu santri siap menghadapi perkembangan zaman. Dan secara keseluruhan, pesantren modern berperan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang beriman, berkarakter, mandiri, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Demikian penyampaian yang dapat saya sampaikan mengenai peran pesantren modern dalam membentuk generasi maju. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.